Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ardi selaku penanggung jawab akademik Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Hari ini akan menyampaikan materi tentang pengantar, pengenalan dan pelayanan akademik dan sistem penilaian di Prodi D3 Keperawatan Makassar. Untuk memperlancar administrasi akademik, maka di bagian akademik itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian pengajaran, ada bagian praktek, dan ada bagian evaluasi. Bagian pengajaran ini ada Ibu Dia Ekowati Ningsi Eskep Mkes bersama Haji Yulianto Eskep Nurse Mkes. Di bagian praktek ada Ibu Haja Suhartati Eskep Nurse Mkes bersama dengan Haja Siti Amina SKM Eskep Mkes. Di bagian evaluasi ada Ibu Haja Nureni Mustari SST Mkes dan biasanya dibantu oleh Ibu Dia Ekowati Ningsi Eskep Mkes. Di bagian akademik juga dibantu oleh tenaga administrasi, ada Ibu DC Kaunang dan Ibu Bahodaeng. Di bagian pengajaran akan mengelola administrasi perkuliahan, jadi mulai proses persiapan pembelajaran dan proses belajar mengajar baik lecture maupun praktek laboratorium. Jadi di bagian ini biasanya mempersiapkan semua administrasi terkait dengan proses pembelajaran. Dalam proses penyelenggaraan program pendidikan di Prodi D3 Keperawatan, menggunakan satuan jam per minggu yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester yang disingkat dengan SKS. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan struktur program dan menggunakan metode pembelajaran Student Center Learning. 1 tahun akademik atau 1 tahun ajaran terdiri dari 2 semester reguler, yaitu ada semester ganjil atau semester gasal dan ada semester genap. 1 semester setara dengan kegiatan pembelajaran 16 minggu efektif dengan diikuti evaluasi pada akhir semester. 1 SKS teori meliputi tatap muka 50 menit, penugasan terstruktur 60 menit, dan pembelajaran mandiri 60 menit. Sedangkan untuk 1 SKS praktikum, baik di rumah sakit atau di klinik maupun di laboratorium itu setara dengan 170 menit per minggu per semester. Berdasarkan struktur program, mata kuliah di semester 1 itu sebanyak 9 mata kuliah dengan jumlah SKS 20, terdiri dari 17 SKS pembelajaran teori dan 3 SKS pembelajaran praktikum laboratorium. Di semester 2 terdiri dari 21 SKS, 12 SKS teori, 6 SKS praktikum laboratorium, dan 3 SKS klinik. Jadi nanti di akhir semester 2 itu sudah mulai melaksanakan praktek klinik di rumah sakit berupa praktek klinik keperawatan dasar sebanyak 3 SKS. Di semester 3 terdiri dari 20 SKS, 12 SKS teori, 4 SKS praktek laboratorium, dan 4 SKS praktek klinik. Di semester 4 jumlah SKS 18, teori 8, praktek laboratorium 6, dengan praktek klinik 4. Jadi jumlah SKS teori semakin berkurang dengan semakin bertambahnya jumlah semester. Nah, nanti kalau di semester 5 itu akan lebih banyak pembelajaran klinik atau lapangan. Jadi di semester 5 ada 17 SKS, hanya 5 SKS teori, 3 SKS praktek laboratorium, dan sebanyak 9 SKS di klinik. Hal yang sama juga di semester 6. Jadi di semester 6 itu sisa 14 SKS pembelajaran klinik atau lapangan sebanyak 8 SKS, praktek laboratorium 2 SKS, dan teori hanya 4 SKS. Di semester 6 ini ada praktek kerja nyata dan ada karya tulis ilmiah masing-masing 3 SKS.
sehingga total keseluruhan SKS selama 6 semester yaitu 110 SKS yang terdiri dari teori 58 SKS, laboratorium 24 SKS, dan klinik sebanyak 28 SKS. Untuk mencapai program, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa. Yang pertama itu mengikuti pelatihan BLS atau BCLS, dan ini wajib, ditambah dengan satu pelatihan lain dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Selain itu, mahasiswa diharapkan berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Ini terkait dengan mata kuliah pelajaran manajemen bencana, nanti dibuktikan dengan surat keterangan. Diharapkan juga mahasiswa mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, dan diharapkan TOEFL minimal 400, sertifikat diserahkan sebelum pelaksanaan ujian karya tulis ilmiah. Apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa sebelum pembelajaran? Yang pertama, memastikan bahwa mahasiswa telah programkan mata kuliah dan nama terdaftar, memiliki RPS atau rencana pembelajaran semester mata kuliah yang diprogramkan, memiliki modul praktikum laboratorium atau mata kuliah praktek laboratorium, dan si pen mengambil absen di bagian akademik. Jika pembelajaran menggunakan luring atau di luar jaringan, bisa hubungi Ibu DC Kaunang atau Ibu Bahodaeng, dan mahasiswa mengisi link absen jika menggunakan daring atau kuliah dalam jaringan. Bagaimana dengan proses pembelajaran? Untuk lecture atau pembelajaran di kelas menggunakan e-learning atau virtual learning Poltekkes, kehadiran minimal 80% dari 14 minggu efektif. Jadi mahasiswa maksimal 2 kali tidak hadir, baik sakit, izin, ataupun absen. Jadi kalau mahasiswa sudah 3 kali tidak hadir, maka kehadiran itu sudah kurang dari 80% dan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Untuk praktikum laboratorium, mahasiswa harus mengikuti praktikum laboratorium 100%. Jadi kalau misalnya ada halangan, entah itu sakit, izin, maka harus mengurus surat di akademik untuk melakukan praktek susulan. Jadi harus terpenuhi 100%. Mahasiswa juga diharapkan menyelesaikan penugasan yang dipersyaratkan dari setiap mata kuliah, baik penugasan di kelas maupun penugasan di laboratorium. Nah, untuk evaluasi, jadi evaluasi mahasiswa untuk setiap mata kuliah itu mengacu pada bobot penilaian yang ada di RPS dan kontrak pembelajaran. Ini disiapkan di awal semester. Untuk praktek klinik, tadi penanggung jawab Ibu Soehartati Eskep Nurse MKes biasanya mengurus administrasi terkait dengan praktek klinik. Nah, sebelum melaksanakan praktek klinik, mahasiswa harus melakukan registrasi di bagian praktek, khususnya jika pelaksanaan praktek klinik di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Hal ini terkait dengan adanya kegiatan pelatihan yang dipersyaratkan dan ada penyelesaian administrasi. Selama ini mahasiswa menyelesaikan administrasi sebanyak 1,5 juta. Kemudian di tempat lain akan didistribusikan oleh bagian praktek. Kemudian mahasiswa juga wajib mengikuti pembekalan praktek dan memiliki modul praktek serta menyiapkan nursing kit untuk kebutuhan praktek di lapangan. Permasalahan yang sering terjadi di bagian praktek yaitu mahasiswa terlambat atau tidak hadir. Dan jika mahasiswa tidak hadir, 1 hari absen itu harus mengganti 2 hari. 1 hari sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter itu mengganti 1 hari. 1 hari izin dengan sepengetahuan institusi, jadi harus minta izin sama preseptor institusi maupun klinik, itu mengganti 1 hari. Nah, jika 1 minggu absen, maka mahasiswa harus mengulang di program selanjutnya.
Kalaupun misalnya mahasiswa pernah absen, tidak hadir pada saat praktek, maka harus mengurus surat penggantian praktek dan itu dilakukan di akhir program praktikum. Bagian lain yang ada di bagian akademik yaitu evaluasi. Jadi kegiatan di bagian evaluasi yaitu mengelola pelaksanaan ujian, baik ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian praktek laboratorium, serta mengelola nilai mahasiswa menggunakan Simpadu. Bagaimana dengan sistem penilaian yang dilakukan di Prodi D3 Keperawatan Makassar? Jadi untuk evaluasi hasil belajar mahasiswa, penilaian itu meliputi penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Bisa dilaksanakan berupa kuis, penugasan, ujian tengah semester, laporan praktikum, ujian praktikum, penilaian sikap, ujian akhir semester. Nah, termasuk untuk kegiatan di klinik, biasanya dilakukan seminar di akhir program. Untuk bobot nilai mungkin berbeda setiap mata kuliah dan disampaikan di awal semester, tetapi umumnya minimal memenuhi ketentuan. Misalnya kalau mata kuliah teori, maka penugasan 20%, ada penilaian untuk UTS dan UAS, serta penilaian soft skill. Atau bisa saja mungkin tim mata ajar menambahkan proporsi dari penilaian yang ada. Jadi ini merupakan standar atau dasar yang ada. Karena proses belajar menggunakan tim teaching, maka penilaian dari dosen itu menggunakan nilai absolut atau nilai murni dari rentang 0 sampai 100. Nanti setelah semua terkumpul baru dikonversi ke nilai mutu, mulai dari A, A minus, B plus, B, B minus, C plus, C, D, ataukah mungkin E. Nilai lulus minimal yaitu nilai C. Ini konversi nilai yang digunakan, jadi batas lulus itu nilai 55 dengan nilai C, dan nanti mendapatkan nilai 85 ke atas itu baru mendapatkan nilai A. Jadi hal yang perlu menjadi perhatian mahasiswa adalah masa studi. Jadi perhatikan bahwa masa studi program D3 paling lama 5 tahun. Pastikan untuk terdaftar sebagai mahasiswa setiap awal semester. Kemudian untuk RPS dan modul, pastikan bahwa memiliki RPS dan modul setiap mata kuliah. Dan pada saat proses belajar, pastikan untuk selalu mengisi daftar hadir perkuliahan baik dalam jaringan maupun luar jaringan. Jadi kalau di dalam jaringan biasanya akan dikirimkan link untuk diisi. Kemudian untuk di akhir semester diharapkan mahasiswa juga memberikan evaluasi kepada seluruh dosen yang mengajar di kelasnya. Kemudian untuk kelulusan mata kuliah, jika tidak lulus mata kuliah maka diharapkan untuk programkan kembali mata kuliah pada tahun ajaran selanjutnya di semester yang sama. Misalnya ada mata kuliah yang tidak dilulusi di semester 1, maka nanti diprogramkan di semester 3, itu pun jika IPK-nya mencukupi. Nah, kemudian untuk kompetensi pendukung perlu melengkapi kompetensi pendukung untuk pencapaian seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi diharapkan mahasiswa mengikuti pelatihan BLS atau pelatihan BCLS, kemudian meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, dan menyerahkan sertifikat TOEFL minimal 400 sebelum pelaksanaan ujian karya tulis ilmiah. Jadi selama menempuh pendidikan, selain pembelajaran di kelas di laboratorium, diharapkan juga mahasiswa tetap meningkatkan kompetensi untuk pencapaian program. Terakhir, mengutip motivasi dari Mario Teguh bahwa orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi diharapkan dengan mengikuti proses pendidikan di D3 Keperawatan, belajar yang rajin, tetap memperhatikan etika, tata krama, sopan santun, saling menghargai, sehingga nanti kedepannya menjadi orang yang sukses.
Saya kira ini saja yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.